Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video saya kali ini. Izin memperkenalkan diri, saya Rido Harwanda dengan NPM 2313034073 dari kelas 2023C dalam mata kuliah Sistem Informasi Geografis dengan dosen pengampu Bapak Dr. Dedi Miswar, SSI MPD. Di video ini, saya akan memberikan tutorial cara membuat peta kerawanan longsor mulai dari tahap awal, yaitu ikat koordinat, sampai dengan tahap akhir, yaitu layout. Nah, perlu kalian ketahui bahwa dalam pembuatan peta ini ada 4 tahap, yaitu yang pertama sudah saya sebutkan tadi, yaitu tahap ikat koordinat, kemudian tahap kedua yaitu tahap digitasi, kemudian tahap ketiga scoring dan overlay, dan tahap terakhir yaitu layout. Nah, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung ke tutorialnya. Nah, kita masuk ke dalam tahap ikat koordinat. Tapi sebelum itu, kita harus siapkan dulu alat dan bahannya. Alat yang pertama yaitu hardware yang kalian gunakan seperti laptop ataupun komputer. Kemudian yang kedua yaitu mouse untuk mempermudah ketika kalian digitasi nanti. Yang ketiga software ArcGIS atau ArcMap. Di sini saya menggunakan versi 10.8. Nah, untuk bahannya di sini saya sudah menyiapkan folder yang berisi bahan dan folder kosong, folder SHP. Di sini bahannya ada 3 yaitu peta administrasi, kemudian kedua peta kelerengan, dan yang ketiga peta curah hujan. Di sini bisa kita lihat terlebih dahulu petanya. Nah, sekalian lihat seperti ini. Di sini saya akan membuat peta kerawanan longsor Lampung, maka saya membutuhkan peta administrasi Lampung, kemudian yang kedua peta kelerengan Lampung, dan yang ketiga peta curah hujan Lampung. Nah, kita sekarang masuk ke dalam aplikasi ArcMap. Nah, sebelum masuk ke dalam tahap ikat koordinat, kita perlu mengganti koordinat peta ini yang awalnya unknown units menjadi koordinat Indonesia atau Indonesian Datu. Nah, kita masuk ke layers, klik kanan, masuk properties. Di sini kita pilih geografi koordinat sistem, kita masuk ke dalam folder Asia, dan kita cari koordinat Indonesian Datum 1974. Kemudian klik OK. Nah, bisa dilihat sudah berubah yang awalnya unknown units berubah menjadi decimal degrees. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita memasukkan bahan peta kita tadi. Bila kalian belum connect to folder, harap untuk connect terlebih dahulu. Yang pertama klik icon folder plus ini, connect to folder. Kemudian kalian cari file kalian ataupun folder kalian. Nah, di sini saya menggunakan tutorial, langsung klik OK. Tapi karena di sini sudah saya connect, tidak perlu lagi. Nah, peta yang kita masukkan yang pertama yaitu peta administrasi. Nah, sudah masuk peta administrasi seperti ini, kita akan memulai langkah ikat. Tapi yang pertama yang kita perlu lakukan adalah membuat atau memunculkan toolbars georeferencing. Caranya kalian klik customize, pilih toolbars, dan klik georeferencing. Nah, kalian klik, muncul georeferencing. Nah, menu yang akan kita gunakan adalah menu ini, add control point. Tapi sebelum itu kita pastikan terlebih dahulu untuk mengetahui koordinat-koordinat yang ada di sini. Di sini koordinat bujur dan lintangnya. Nah, pola untuk mengikatnya, kita akan mengikat di antara garis pertemuan dari bujur dan lintang di 4 titik, yaitu titik yang pertama di sini, titik yang kedua di sini, titik yang ketiga di sini, dan yang keempat di sini. Nah, untuk polanya kita akan menggunakan pola arah jarum jam, di mana dari kiri atas, kemudian kanan bawah, dan kiri bawah. Nah, untuk yang pertama kita akan buat di sini titik pertemuan yang ada di sini, tapi sebelum itu kita pastikan dulu untuk melihat, nah, berapa koordinat garis pertemuannya. Bagian bujur 104 untuk yang pertama,
yang kedua 4 derajat. Nah, bisa kita mulai buat, dan yang ini kita bisa lihat juga 106 untuk titik pertemuan selanjutnya, dan yang bawah 6 derajat lintang selatan. Oke, bisa kita kombinasikan nanti. Yang pertama-tama kita zoom terlebih dahulu titik pertemuannya, zoom sedekat mungkin agar hasil yang didapatkan akurat. Kemudian kita pilih menu ini, Add Control Points. Harus diperhatikan ketika kalian sudah mendapatkan titik tengahnya pada mouse ataupun eh, touchpad kalian, kalian pilih, kalian klik kiri, muncul angka 1, jangan digerakkan sama sekali. Kemudian klik kanan, input X dan Y. Nah, untuk X-nya tadi kita sudah lihat di angka 104 derajat bujur timur, dan untuk Y-nya tadi di 4 derajat lintang selatan. Nah, khusus untuk lintang, kita perlu memasukkan tanda strip. Kemudian kita tulis 4 derajat. Oke. Nah, lakukan lagi berulang di titik pertemuan berikutnya. Nah, ketika kalian sudah membuat titik ikat di 4 titik pertemuan tersebut, kalian pastikan terlebih dahulu bahwa titik yang sudah kalian buat tersebut akurat. Nah, di sini caranya untuk memastikannya, ada indikatornya. Kita klik menu View Link Table. Nah, bisa dilihat bagian forward. Nah, untuk indikator bahwa titik koordinat kita sudah akurat, bisa dilihat forwardnya, angkanya akan menunjukkan 0,00 sekian. Nah, semakin kecil angkanya, maka titik koordinat tersebut, titik ikat tersebut dapat dipastikan akurat. Nah, di sini sudah cukup akurat di bagian 0,0023. Nah, karena saya sudah yakin, ketika kalian sudah yakin juga, kalian klik update georeferencing. Nah, di sini tahap 1 yaitu tahap ikat koordinat sudah selesai. Lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahap digitasi. Nah, untuk tahap digitasi, yang perlu kita lakukan, yang pertama adalah kita klik menu katalog sebelah sini. Nah, menu katalog tersebut sudah muncul. Kemudian kita cari folder tempat kita menyimpan, tempat kita ingin menyimpan. Nah, di sini saya ingin menyimpannya di bagian folder SAP di dalam folder tutorial. Nah, kalian klik kanan folder tersebut, kemudian pilih New, kita geser ke kiri, kita pilih Shapefile. Nah, kita ubah namanya karena kita untuk poligon yang akan kita buat pertama yaitu poligon batas luar Lampung. Jadi di sini kita tulis batas luar Lampung tutorial. Nah, namanya sudah kalian ganti, kemudian fitur type-nya kita ganti juga menjadi poligon karena kita akan membuat poligon. Kemudian untuk spatial reference atau titik koordinat sistemnya akan kita ganti menyesuaikan dengan eh, koordinat layer yaitu Indonesian datum 1974. Oke. Kemudian ketika sudah berubah menjadi seperti ini, kita klik oke. Nah, bisa dilihat di sini muncul eh, SHP dari batas luar Lampung tutorial yang sudah kita buat tadi. Untuk bagian katalognya kita tutup saja. Nah, untuk memulai pembuatan dari poligonnya,
kita harus memunculkan satu toolbar, yaitu toolbar editor. Nah, kita klik customize lagi, kita pilih toolbar, kita geser ke kanan, kita cari menu editor, kita klik. Nah, saya lihat sudah muncul menu editor. Nah, kita mulai editing, start editing, klik editor, start editing. Nah, menu pertama yang kita gunakan adalah yang bagian pojok kanan, yaitu create feature. Nah, create feature sudah kita klik, kemudian kita klik SHP yang ingin kita klik SHP yang ingin kita buat. Kemudian untuk construction tools-nya kita pilih polygon karena kita akan membuat polygon. Kemudian kita tutup saja. Nah, di sini bisa kita mulai membuatnya. Kita zoom terlebih dahulu. Nah, bisa kita mulai di titik terluarnya. Kita mulai membuat polygon. Nah, bisa kita mulai buat polygonnya. Kebetulan karena poligonnya bisa dibilang cukup besar, misalnya teman-teman ingin tiba-tiba ada hal mendesak nih, hal mendesak sehingga harus meninggalkan untuk pembuatan poligonnya, bisa kita akali dengan cara seperti ini. Nah, kita pertemukan lagi dengan titik awal, kemudian kita klik dua kali, kemudian kita stop editing. Nah, yes. Nah, kemudian ketika kalian ingin lanjutkan lagi, bisa kita mulai yaitu dengan menggunakan menu Reshape Feature Tools. Oh ya, mohon maaf, kita klik dulu. eh, kita klik dulu SHP-nya, kemudian kita pilih menu Reshape Polygon. Nah, perlu kalian perhatikan untuk membuat titik pertamanya, yaitu dari dalam polygon, kemudian titik terluarnya. Kita buat seperti ini. Nah, tiba-tiba kita ada urusan lagi. Nah, bisa kita lakukan seperti tadi, kemudian klik dua kali. Oh, mohon maaf. Kita klik seperti ini. Ini hanya contoh saja. Jadi ketika kita mulai dari dalam, maka kita akhiri pula di dalam. Nah, seperti ini. Tapi untuk mempersingkat waktu akan saya skip. Jadi sampai jumpa di SHP batas luar Lampung yang sudah jadi. Nah, di sini batas luar Lampungnya sudah jadi. Nah, untuk tahap selanjutnya yaitu kita ubah warnanya menjadi fill color-nya menjadi no color. Untuk outline-nya kita naikkan menjadi 2 dan warna outline-nya kita ubah sesuka hati kita, tapi perlu diingat untuk tidak mengubahnya menjadi warna biru muda. Di sini saya pilih warna kuning, sudah jadi. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat peta administrasi. Nah, kita klik kanan batas luar Lampung, SHP tersebut, kemudian kita pilih data, kita pilih ekspor data, kemudian kita cari tempat kita ingin menyimpannya. Nah, di sini kita masuk ke dalam folder SHP, kita tulis eh, administrasi Lampung. Lampung. Oke. Save. Kemudian kita klik OK. Yes. Nah, bisa dilihat di sini SHP yang menambah lagi di administrasi Lampung dan untuk batas luar Lampung kita remove saja tidak apa-apa. Untuk administrasi Lampung tadi kita ubah seperti tadi, kita ubah warnanya kuning, kemudian outline-nya menjadi 2 dan warnanya menjadi kuning, fill color-nya menjadi no color. Oke. Nah, di sini kita akan mulai mendigitasi atau memotong poligon ini untuk membaginya sesuai dengan batas administrasi provinsi.
Sini eh, yang perlu yang pertama kita lakukan adalah klik editor, kemudian start editing. Nah, menunya sudah terbuka. Nah, kita klik daerah yang ingin kita digitasi atau ingin kita potong. Di sini Bandar Lampung saya klik dan berubah menjadi biru. Kita zoom dan kita pilih menu Cut Polygon Tools. Nah, bila tadi reshape dari dalam ketemu dalam, untuk Cut Polygon Tool yaitu dari luar titik poligon bertemu di luar lagi. Nah, di sini eh, karena sekedar contoh, jadi saya buat zoomnya jauh saja, karena ini sebagai contoh, mohon untuk tidak ditiru. Nah, bertemu di luar, kita klik dua kali. Nah, bisa dilihat sudah terpotong. Dan untuk mengeceknya, kita klik kanan administrasi Lampung, kita klik Open Attribute Table. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, bisa dilihat di sini bahwa poligon yang pertama yaitu poligon poligon batas luar, kemudian ada tambahan poligon baru yaitu poligon Bandar Lampung. Di sini bisa dilihat sudah ada dua, dan kita lakukan cut poligon tersebut di semua kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Untuk mempercepat waktu, saya skip kembali. Nah, di sini eh, poligon dari SHP Administrasi Lampung sudah jadi. Langkah selanjutnya yaitu kita open attribute table untuk menamai tiap kabupatennya. Nah, di sini ID-nya sudah saya isi. Untuk Lampung sendiri ada 15 kabupaten dan kota. Nah, tahap pertama yang perlu kita lakukan adalah menambah tabel di sini atau kolom. Nambah tabel di sini. Eh, Pastikan menu editor sudah mati. Kemudian kita klik table option. Kita pilih add field. Nah, di sini kita akan namai kabupaten. Kita ubah menjadi teks. Kemudian eh, perlu diketahui kita memilih teks dikarenakan kita akan mengisi tabel kabupaten tersebut menggunakan huruf. Bila kalian ingin mengisinya dengan angka saja bisa menggunakan short integer ataupun long integer. Di sini saya menggunakan teks karena ingin mengisi nama provinsi, kemudian oke. Nah, di sini kita bisa mengisinya dengan klik menu editor, start editing, kemudian kita tulis. Tapi pastikan dulu mana. Ini wilayah Lampung Tengah, berarti tulis Lampung Tengah, Bandar Lampung. Nah, untuk mempersingkat waktu akan saya skip. Nah, di sini kabupatennya sudah saya isi, menyesuaikan daerahnya, dan untuk digitasi wilayah administrasi Lampung sudah selesai. Kita masuk ke tahap selanjutnya, tapi ini kita simpan terlebih dahulu. Kita klik CTRL-S. Jangan di sini, kita simpan di tutorial. Di sini administrasi Lampung. Pilih simpan. Nah, kita klik CTRL-N. Kalau tidak bisa, kita klik open saja. Oh, mohon maaf, kita klik new, CTRL new.
blank map. Oke. Nah, di sini kita akan melakukan langkah yang sama, yaitu klik layers, ubah koordinatnya menjadi Indonesian datum, kemudian memasukkan, oh kan ini, kita memasukkan SHP batas luar Lampung, klik add. Nah, batas luar Lampung sendiri sudah kita masukkan, kemudian add data, SHP tidak. Nah, kita masukkan bahan. Yang kedua, kita akan membuat curah hujan, peta curah hujan, klik add. Nah, bisa kalian lihat eh, peta curah hujan dan batas luar Lampungnya belum belum terikat. Nah, untuk itu akan saya ikat terlebih dahulu dan ya akan saya skip agar lebih cepat. Nah, di sini curah hujan peta curah hujan sudah saya ikat dan sudah saya ubah warna dari batas luar Lampungnya. Nah, untuk memulai mendigitasi peta curah hujan, kita lakukan tahap seperti tadi. Kita klik kanan batas luar Lampung, kemudian kita ekspor data, kita pilih di SHP, kita ubah menjadi curah hujan Lampung. Nah, hal ini kita lakukan agar batas luar Lampung tersebut perlu dimatikan. Ya, lupa saya matikan editor, harus stop editing dulu. Dan kita klik kanan. Kita lakukan ekspor data tersebut agar SHP dari batas luar Lampung ini tidak terganggu, tidak ikut teredit. Di sini kita ubah curah hujan Lampung. Yes. Nah, sama seperti tadi kita hapus, kita remove SHP batas luar Lampung, kemudian SHP baru yaitu curah hujan kita ubah lagi jadi no color, main color kita ubah menjadi kuning dan oke. Nah, di sini kita akan mendigitasi seperti administrasi Lampung, namun ada satu hal yang terlihat eh, mencolok, yaitu ada wilayah yang berada di tengah sehingga tidak bisa kita potong untuk poligonnya. Nah, tapi tenang saja, kita bisa menggunakan satu toolbar yaitu toolbar snapping, namanya snapping. Di sini sudah aktif, tapi kalau kalian belum ada, bisa kalian aktifkan di menu editor, klik snapping, kemudian snapping toolbar. Nah, maka akan muncul sendiri. Nah, di sini kita klik snapping, kemudian aktifkan snap to sketch. Tapi kita aktifkan dulu menu editor. Sudah aktif, kita aktifkan menu snap to sketch. Sudah aktif, bisa lihat sudah aktif, sudah centang. Kemudian kita pilih cut. Oh ya, kita pilih terlebih dahulu daerah yang ingin kita poligon. Sudah kita klik, kita pilih cut polygon tools. Kemudian kita mulai membuat poligon di tengah. Di sini saya membuat asal hanya sebagai contoh. Mohon untuk tidak ditiru lagi. Nah, di sini sketch for vertex. Nah, sudah muncul seperti ini. Kita klik dua kali, klik kiri dua kali. Nah, saya lihat sudah muncul SHP atau poligon, sudah muncul poligon yang berada di tengah. Nah, untuk poligon-poligon yang lain akan saya skip untuk menghemat waktu. Nah, di sini SHP dari curah hujan tersebut sudah di poligon untuk batas-batasnya. Nah, untuk ID-nya perlu kita ubah menyesuaikan dari legenda yang ada. Saya dilihat ID 1 saya ubah untuk 2500 sampai 2500 2000 sampai 2500 mm.
Kemudian yang kedua 2.500 kali 3.000. Nah, kita akan buat sama seperti administrasi tadi, cuman di sini akan saya tulis CH untuk type-nya akan teks karena ada simbol kurang dari dan milimeter. Lalu kita klik OK. Nah, sudah tambah seperti ini. Nah, cara mudahnya, ada cara mudah untuk mengisi ID yang sama, yaitu dengan cara menggunakan menu select by attribute. Di sini kita pilih ID, sama dengan get unique value, kita pilih satu, kemudian kita apply. Nah, kita close. Bisa dilihat bahwa bahwa kolom ID yang angkanya satu menjadi ditandai atau diselected. Nah, langkah selanjutnya kita arahkan kursor ke judul dari tabel tersebut, kemudian kita klik kanan, kita masuk ke menu Fill Calculator, dan langsung kita tulis saja, karena yang kita tulis adalah teks, kita menggunakan tanda petik 2. Untuk satu itu 2.000 sampai dengan 2.500 mm. Dan ditutup lagi dengan tanda petik 2, kemudian oke. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah terisi otomatis. Sekarang ID-ID yang lain kita lakukan hal yang sama. Oke, jika kita sudah buat seperti ini, maka peta curah hujan sudah jadi. Curah hujan Lampung. Kita simpan. Kita lanjut membuat peta yang terakhir, yaitu peta kelerengan. CTRL-N, kita pilih blank maps. Sama seperti tadi, add data, eh, tutorial, bahan, kita masukkan peta kelerengan, layers kita ubah jadi Indonesian datum, kemudian kita masukkan lagi SHP batas luar Lampung. Ini administrasi saya di mana ya? Kita lakukan hal yang sama lagi. Kita klik kanan, data, ekspor data, tutorial, kita ubah namanya menjadi kelerengan. Dan kita save. Oke. Yes. Kita remove lagi batas luar Lampung. Nah, untuk kelerengan kita edit lagi seperti tadi. Sama seperti curah hujan. Namun di sini dikarenakan ada banyak, jadi ketika kalian sudah selesai membuat satu SHP, satu poligon maksud saya. Jadi ketika kalian sudah membuat satu poligon, langsung kalian ubah ID-nya. Nah, jadi contoh kelerengan untuk warna abu-abu 20, abu-abu 1, coklat 2. Oke.
Oh iya, di sini belum kita ikat ya. Ya sudah, saya ikat lagi untuk mempersingkat waktu. Nah, di sini sudah saya ikat. Untuk peta kelerengan ini sama saja untuk membuat poligonnya seperti peta-peta sebelumnya, tapi dikarenakan peta ini ada sekitar 188 poligon, maka disarankan untuk kalian membuka mono open attribute table, kemudian kalian letakkan saja di sebelah kanan ataupun kiri sesuka hati kalian. Jadi ketika kalian selesai menggunakannya, ketika kalian selesai membuat sebuah poligon, nah bisa langsung kalian ubah namanya. Jadi seperti ini contohnya. Nah, sudah terpilih, kita pilih untuk abu-abu satu. Nah, lanjut kita buat selanjutnya. Ini sama, contoh saja jangan ditiru. Nah, poligon baru untuk coklat kita pilih dua dan seterusnya. Untuk menghemat waktu, maka akan saya skip lagi. Nah, di sini untuk SHP dari kelerengan sudah saya isi ID-nya dan sudah saya buatkan garis poligonnya. Kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu pembuatan ID field-nya. Sini kita masukkan lagi, matikan menu editor, kita add field, namanya kemiringan. Untuk tipenya kita pilih teks dikarenakan ada simbol persen. Klik OK, kita lihat parameternya. Nah, ini satu. Untuk ID 1 itu 20%. Kita apply, close, fill calculator. Nah, sudah jadi 20% ternyata. Kalau kita masukkan, kemudian lanjut lagi. Oke. Nah, maka dari itu SHP kemiringan lereng sudah jadi dan peta kelerengan sudah. Untuk SHP kelerengan sudah jadi. Nah, editor mati. Dari itu tinggal kita save. Kita save kemiringan lereng Lampung. Nah, maka dari itu tahap dari digitasi sudah selesai. Kita akan masuk ke tahap selanjutnya yaitu tahap scoring dan overlay. Kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu tahap ketiga scoring dan overlay. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam peta baru. Kita lakukan hal yang sama yaitu mengubah koordinatnya menjadi Indonesian datum 1974. Kemudian kita klik OK. Untuk filenya kita akan menambahkan dua data yaitu file curah hujan dan kelerengan. Kita add. Nah, sudah kita add. Kemudian kita save saja terlebih dahulu. Ini kita tulis scoring dan overlay. Nah, ketika dua SHP ini sudah masuk, kita masuk ke menu geoprocessing. Di sini ada beberapa menu seperti buffer, clip, intersect, union, merge, dan dissolve.
Untuk masing-masing menu mempunyai fungsinya tersendiri, tapi di sini kita akan menggunakan union yang artinya menyatukan. Di sini akan kita masukkan file dari kelerengan dan curah hujan. Oke, untuk outputnya kita pilih, kita masukkan ke dalam SHP tadi, kita tulis union, save, kemudian kita pilih oke. Nah, kita akan menunggu sampai SHP-nya disatukan. Bisa dilihat di sini ada logo bumi yang artinya sedang loading. Kita tunggu sampai selesai. Nah, sudah selesai, maka akan muncul SHP baru yaitu SHP Union. Nah, bisa kita buka di Open Attribute Table-nya. Nah, di sini ada eh, di sini ada atribut table dari dua SHP tersebut. Nah, di sini akan kita tambahkan field baru. Yang pertama ini skor CH. Isinya short integer saja karena isinya akan berupa angka. Oh, invalid karena harus pakai, nggak boleh ada spasi ya, kita harus pakai underscore. Skor CH, oke. Nah, skor CH sendiri kita akan mengisinya berdasarkan ID dari curah hujan. Curah hujan sendiri ada di ID 1. Berarti untuk open attribute table kita cari ID 1 sama dengan get unique value. Oh, enggak. Mohon maaf. Kita isi curah hujan dulu. Kita klik CH. Kita pilih sama dengan get unique value. Nah, untuk eh, kita akan membuat tingkatannya sendiri. Jadi untuk kurang dari 1.500 meter akan kita beri skor 10. Untuk 2.000 sampai 2.500 meter skornya 20. 2.500 sampai 3.000 itu skornya 30. 3.000 sampai 3.500 itu 40. Dan lebih dari 3.500 skornya 50. Jadi untuk yang pertama kurang dari 1.500 kita apply. Kemudian kita klik kanan judul dari skor CH. Kita fill kalkulator. 10. Ketik satu saja tidak apa. Karena tidak bisa karena terus ketik 2. Mohon maaf. Ketik 2. Oke. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama. Nah, di sini skor cahayanya sudah saya isi semua. Di sini bisa kita urutkan berdasarkan yang terkecil sama yang terbesar, kemudian ataupun yang terbesar yang terkecil, terserah. Kemudian akan kita lanjutkan buat saat membuat lagi skor lereng. Nah, short integer lagi, tidak apa. Oke, skor lereng. Nah, untuk skor kelerengan juga sama. Kita akan
eh, memilih select by attribute-nya berdasarkan kemiringannya, di mana kurang dari 10% itu nilainya 10, 20% nilainya 20, 30% nilainya 30, dan lebih dari 40% sama dengan nilainya 40. Untuk mengurangi durasi waktu, maka akan saya skip. Nah, di sini eh, untuk skor kelerengan sudah saya isi full semua. Dan kita akan menambah satu lagi, yaitu skor total. Nah, skor total. Nah, di skor total ini kita akan menggunakan rumus seperti yang ada di Excel ataupun dimanapun itu, di mana nah, ini di sini kita akan mengisinya dengan skor CH ditambah skor lereng. Oke. Nah, sini bisa dilihat jumlah-jumlahnya, di mana jumlah terendah sudah pasti 20. Kita urutkan. Jumlah terendah sudah pasti 20 karena angka terkecilnya 10 dan 10. Dan yang tertingginya sebenarnya 90, cuma di sini kebetulan tidak ada. Nah, berdasarkan skor ini kita akan membuat interval. Jadi, skor tertinggi dikurang skor terendah dan akan kita buat tingkatan. Di sini saya akan membuat 3 tingkatan yang mana eh, jadi skor tertingginya adalah 90 dikurang 20 sama dengan 70. Nah, di sini saya akan membuat 3 tingkatan, yaitu berpotensi, kemudian berpotensi sedang, berpotensi sedang, mohon maaf, yang satunya tidak berpotensi, potensi, potensi sedang, dan berpotensi tinggi. Nah, di sini dikarenakan ada tingkatan, maka jumlah dari pengurangan ini kita akan bagi 3. 70 dibagi 3 hasilnya 23,3. Nah, akan kita bulatkan saja, yang mana artinya range dari tidak berpotensi adalah kurang dari sama dengan, kurang dari sama dengan, kurang dari sama dengan 23. Untuk yang berpotensi sedang itu 24, kurang dari, lebih dari sama dengan 24. Mohon maaf saya tidak menuliskan lebih darinya. Di sini ada simbol. Sisihkan. Oh, ini ada. Di sini lebih kurang dari 23. Dan di sini lebih dari 24 sampai dengan ditambah 24 ditambah 23 artinya 47. Kurang dari sama dengan 47. 47. Nah, untuk yang berpotensi tinggi artinya lebih dari sama dengan 48. Nah, berdasarkan parameter tersebut, maka skor total, maka kita akan membuat satu lagi field terbaru yang artinya yang bertuliskan kerawanan. Nah, tipenya karena kita akan mengisinya dengan teks, maka tipenya teks. Oke. Nah, untuk open attribute table-nya yang pertama kita buat
skor total tadi apa? Lebih kurang dari sama dengan 23. Kurang dari sama dengan jadi unique value 23. Tinggal apply. Nah, sudah terpilih, kita close, kita klik kanan kerawanan dan kita fill kalkulator. Tinggal kita tulis tik tidak berpotensi. Pilih oke, kita lakukan lagi. Skor totalnya hmm, lebih dari sama dengan spasi 24 karena kita, untuk rentangnya dari lebih dari 24 sampai dengan kurang dari 47, maka kita akan membuat dua komen atau dua perintah, yaitu lebih dari 24 and skor total kurang dari spasi 47. Kita apply. Nah, sudah terpilih, kita klik kanan, kita fill kalkulator, berpotensi sedang. Oke, dan yang terakhir yaitu lebih kita clear skor total lebih dari sama dengan spasi 48. Apply, kita klik kanan, fill kalkulator, berpotensi tinggi. Oke, nah sudah semua, kita netralkan kembali, kemudian kita tutup. Nah, untuk eh, kita tuh matikan saja nih. Untuk union ini kita klik kanan untuk kita akan buatkan simbologinya, yaitu kita buka properties, kita klik kanan union, properties, kita klik simbologi. Nah, kita pencet kategoris, kita pilih kategorisnya berdasarkan kerawanan. Oke, sudah kita pilih value fieldnya, kemudian kita add all value. Nah, di sini kan muncul tidak berpotensi, berpotensi tinggi, berpotensi sedang. Nah, kita pindahkan tidak berpotensi ini ke bagian paling atas dengan cara klik eh, tidak berpotensi, kemudian kita pilih icon atas ini, kita pencet. Nah, sudah sesuai urutannya. Dan untuk ini kita color remnya kita pilih dari hijau ke kuning, kemudian ke merah. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik OK. Nah, untuk scoring dan overlay-nya sudah jadi kurang satu sebenarnya, kurang administrasi lampunya. Kita add, ubah warnanya menjadi no color, kita pilih OK. Nah, untuk scoring dan overlay sudah jadi, untuk tahap 3 kita sudah selesai, dan akhirnya kita akan masuk ke tahap yang paling terakhir, yaitu tahap layout. Mari kita menuju tahap layout. Selamat datang di tahap layout, yaitu tahap paling akhir dari pembuatan peta kerawanan longsor ini. Nah, di layout sendiri, sesuai dengan namanya, kita akan membuat layout sebagaimana peta itu seharusnya, agar mudah untuk dibaca. Tujuan layout sendiri ya seperti itu, agar mudah dibaca. Kita ke layout view, bagian sini. Nah, bisa kita lihat untuk view-nya, ini portrait. Nah, bisa kita ubah menjadi landscape, bisa juga menggunakan portrait seperti ini, menyesuaikan petanya. Bila petanya contoh seperti peta Sumatera, di mana pulaunya memanjang dari atas ke bawah, nah lebih baik untuk menggunakan view portrait. Tapi biasanya saya menggunakan view landscape, maka akan kita ubah terlebih dahulu. Kita masuk ke menu file,
kemudian page, kita pilih Page and Print Setup. Nah, kita pilih ukurannya, ukuran biasa yaitu A4 di sini saya pilih, kemudian orientation-nya saya pilih landscape. Nah, bisa dilihat kertasnya sudah berubah menjadi landscape, namun petanya masih berbentuk potret. Nah, untuk mengubahnya kita pilih Scale Element Proportionally, kita centang, nah, agar menyesuaikan dengan ukuran kertasnya. Kemudian kita klik OK, nah, maka di sini akan berubah. Nah, di sini kita akan rapikan untuk petanya, bisa menggunakan ini, terserah. Nah, namun sebelum ke peta ini lebih ada baiknya kita masuk ke menu drawing, yaitu pilih menu rectangle. Kita akan membuat garis tepinya di sini. Bisa kalian bisa kalian asal-asal saja karena masih bisa diperbaiki. Hop. Nah, sudah seperti ini. Kita klik kanan. Kita pilih properties. Kita pilih fill color-nya menjadi no color agar petanya terlihat. Untuk outline-nya sendiri ini saya pilih hitam saja untuk formal. Kemudian outline-nya saya pilih 2. Oke, sudah tinggal kita rapihkan petanya. Agak diberi jarak karena akan kita berikan koordinat agar koordinatnya bisa terlihat. Nah, untuk lebarnya kira-kira 75% sampai dengan 80%. Buat di sini saja. Untuk petanya kita klik kanan. Kita klik kanan ini Union, zoom to layer. Nah, terlihat semua. Kemudian kita pilih petanya, kita klik kanan. Sudah terpilih. Kita pilih properties. Nah, koordinat sistemnya sudah terpilih Indonesian datum 1974. Kemudian kita akan membuat grid atau uh, garis lintang dan garis bujurnya. Nah, di sini karena kita menggunakan Indonesian datum, maka disarankan untuk menggunakan graticule yang mana bisa lihat di sini 60 derajat, 0 menit, 0 detik, ways. Artinya koordinat geografis. Kita pilih berikutnya. Nah, di sini bisa milih untuk dia berbentuk nih, gayanya bisa berupa garis ataupun tanda tambah di titik pertemuan. Nah, untuk intervalnya biasanya saya untuk peta peta provinsi intervalnya di 45 menit saja biar tidak terlalu jauh. Atau bisa menyesuaikan kalian maunya sejauh apa. Kemudian berikutnya finish. Nah, sudah ada, kita klik, kemudian oke. Nah, bisa dilihat sudah muncul gridnya, tapi di sini saya memakai tanda gridnya tambah agar petanya bisa lebih terlihat. Nah, bisa kita lihat di sini, kita zoom menggunakan ini. Bisa kita lihat untuk koordinatnya menabrak garis tepi. Nah, untuk mengurangi ini bisa dibilang mengurangi keestetikan dari petanya, tapi ini ada caranya untuk mengatasinya. Jadi kita pilih menu ini, kita pilih petanya, kita klik kanan, kita ke menu properties lagi, kita masuk ke menu grid lagi, kita pilih grid tersebut, kemudian properties. Kita masuk ke bagian labels. Nah, ini untuk label access-nya, untuk top, left, dan bottom biarkan saja. Nah, untuk label orientation, kita pilih left dan right, karena bagian kiri dan kanan yang ingin kita luruskan. Jadinya kita pilih OK.
Oke. Nah, bisa dilihat untuk petanya sudah, untuk titik koordinatnya sudah rapi, sudah sesuai. Sekarang kita akan menambah tempat untuk legenda, judul, komponen-komponen peta lainnya. Di sini sudah pas. Ya bisa kalian zoom. Saya salah, harusnya saya zoom saja tadi. Nah, ini kan bisa ditambah lagi sedikit. Klik kanan, properties, warnanya buat lagi no color, outline-nya warna hitam, outline width-nya 2 saja, biar menyamakan yang lainnya. Nah, seperti yang kita tahu, komponen dari peta itu adalah salah satu yang terpenting adalah judul. Nah, di sini untuk menambahkan judul kita pilih di bagian drawing, kemudian pilih teks, kemudian kita letakkan di petanya. Kita ubah saja jadi eh, peta, oh judul huruf besar semua ya, peta kerawanan longsor. Enter, karena di sini peta kerawanan longsor Provinsi Lampung tahun 2025. Oke, nah di sini kita edit untuk judulnya sendiri. Bisa kita klik 2 kali, kita pilih kanan, menengah. Untuk letak tata letaknya kita pilih tengah. Kita rapihkan sedikit. Nah ini sesuaikan dengan keestetikan kalian. Kemudian komponen yang kedua yaitu yang terpenting yaitu arah mata angin. Nah, di sini terserah kalian mau pilih yang apa. Kalau saya sendiri, kalau bisa usahakan yang tidak ada tidak ada arah, tidak ada simbol arahnya ya, biar bisa kalian buat sendiri. Tapi di sini untuk mempercepat saya pakai ini saja karena bagian utara yang sudah pasti di atas. Kita letakkan di sini. Nah, kemudian kita akan memasukkan komponen peta yang penting, salah satu yang penting yaitu skala. Yang pertama skala dalam bentuk teks dan dalam bentuk skala batang. Nah, untuk skala teks sendiri saya lebih suka untuk memasukkannya manual, yaitu menggunakan menu teks, ataupun bisa kalian masukkan secara otomatis menggunakan scale text pada menu insert. Untuk saya sendiri, saya menuliskan manual, skala 1 banding, di sini bisa dilihat skalanya 1 banding 1.400.000. Kita buatkan saja menjadi 1 juta karena dia lebih dekat dengan 1 juta dibanding 2.500.000. Enter. Kita ubah jadi Times New Roman. Untuk ukurannya kita pilih ukuran 11 di bawah dari ukuran judul. Yang selanjutnya yaitu kita akan memasukkan skala batang, scale bar, di sini masuk menu insert, kita pilih scale bar, kita pilih alternating scale bar 2, tapi sebelum kita pencet OK, kita pilih propertiesnya terlebih dahulu. Sini untuk number of division kita biarkan 4. Untuk division unitnya kita pilih kilometer karena satuan kita adalah kilometer. Untuk labelnya kita KM saja. Untuk number air marks biarkan. Formatnya saya suka Times New Roman saja. Size-nya di bawah dari size judul sebelah saja. Oke.
Oke, nah sini sudah ada skala batangnya. Namun karena terlalu panjang kita ubah saja convert to grafik. Artinya skala batang ini kita ubah dalam bentuk gambar sehingga dia tidak akan mengikuti lagi eh, angka dari skala yang ada di sini. Sini delete saja, delete saja, delete, delete. Kita masukkan ke dalam. Eh, Masih kurang ya. Oh, bisa kita perkecil dan ini kita perkecil sedikit, kita geser, masukkan ke dalam sini. Skalanya kita rapihkan bagian tengah sedikit. Nah, ini menyesuaikan kreativitas kalian saja ya. Bagaimana kalian eh, mengeditnya. Kemudian kita masukkan legenda, tapi sebelum itu lebih baik kita rapihkan saja dulu menggunakan line. Jadi pembatas, kita pilih line di menu drawing, kita tarik garis, kita rapihkan lagi. Kita akan saya percepat saja videonya. Nah, sudah agak rapih, kita tambahkan yang selanjutnya yaitu legenda. Sini kita masukkan administrasi Lampung, tidak usah, union saja. Nah, ini bisa dibilang peta tematik sebenarnya. Peta kerawanan suara selanjutnya. Next. Kemudian kita pilih oh ya, di sini saya jelaskan dulu. Di sini legend item bisa kita pilih, kita masukkan ke dalam legenda apa saja. Di sini saya milih Union saja karena di sini yang kita akan masukkan adalah legenda dari Union. Kemudian kita pilih berikutnya. Nah, legend title kita tambah A karena legenda. Untuk size hurufnya kita pilih di bawah dari judul yaitu 11. Fontnya Times New Roman saja. Kemudian kita pilih berikutnya, berikutnya, berikutnya selesai. Nah, di sini juga masih perlu kita rapihkan lagi. Kita bawa keluar, kita klik kanan, kita convert to grafik lagi. Jadi dia tidak akan mengikuti apa yang ada di situ, yang ada di table of content. Kita hapus yang tidak perlu. Contoh union ini nggak perlu lagi, legenda nggak perlu lagi. Ini hurufnya kita rendahin ke 10 saja. Legenda kita turunin ke bawah. Kerawanan kita ubah ke Times New Roman. Oke, kalau sudah oke seperti ini kita select all, pindahkan ke sini. Pilihkan lagi. Kemudian yang selanjutnya eh, yang salah satu yang terpenting yaitu insert peta. Kita bisa masukkan insert, kita pilih menu insert.
data frame. Nah, sudah muncul di table of content. Di sini juga akan muncul. Nah, kita rapihkan saja, kita buat seukuran dari tabel kita. Nah, untuk inset sendiri kita isi berdasarkan satu tingkatan di atasnya. Jadi, contoh kalau kita buat peta kecamatan, maka yang kita masukkan dalam inset adalah kabupaten. Nah, di sini saya add data, kebetulan saya ada SHP eh, wilayah batas provinsi. Nah, kita masukkan batas provinsi saja. Nah, untuk batas provinsinya kita open attribute table buat DMPR, kita pilih provinsi, satu kali saja sama dengannya, get unique value, Lampung, apply, close, kita close lagi, propertiesnya kita pilih bagian simbologi, kemudian kita pilih kategoris, masukkan WADMPR, add all, oh salah, remove all, kita add value dari Lampung saja, add tulis, oke. Untuk warnanya jangan merah, kurang kelihatan soalnya. Kita bisa ubah manual, jangan pingin, olive saja, oke. Kita pilih oke. All other value ini kita pilih warna kuning saja biar jereng. Nah, kemudian kita open attribute table-nya, kita tutup lagi saja, kita buat netral, kita tutup. Kok belum ketutup ya? Oh, udah tertutup ternyata. Nah, kemudian kita bisa ubah background-nya menjadi bagian lautnya menjadi warna biru. Kita klik kanan, kemudian kita pilih di frame, kita pilih background, kita pilih Ltician saja karena warnanya menyerupai laut. Jadi lebih enak untuk dilihat. Pilih lagi. Untuk Lampung juga bisa kita ubah backgroundnya Ltician, lebih enak dilihat. Nah, kita buat lagi batasnya. Nah, ini kurang lebih. Nah, kita tambah kemudian dua lagi yang kita perlukan yaitu, oh mohon maaf ini belum saya rapihkan, jadi ini kita delete saja. Ini kita isi satu. Belum saya rapihkan ya. Satu. Ini dua. 1 senti. Sini
Nah, yang terpenting yang kedua yaitu sumber. Nah, untuk sumber sendiri kita bisa lihat berdasarkan eh, sumber yang kita dapatkan tadi. Jadi contoh di sini sumbernya adalah sumber peta administrasi Lampung tadi yang kita gunakan. Kemudian peta curah hujan Lampung. Kemudian peta kelerengan Lampung. Dan yang baru saja kita pakai adalah SHP batas provinsi. Nah, oke, kita letakkan di sini untuk fontnya Times New Roman lagi, 11 saja biar lebih kelihatan. Dan yang terakhir yaitu identitas dari eh, pembuat peta. Dibuat oleh, sabar kita edit dulu, dibuat oleh Ridho Harwanda, Pendidikan Geografi. Kalau ada institusinya bisa kalian cantumkan juga, Universitas Lampung. Oke, untuk, aduh, nah bisa kita tambah juga dibuat pada Mei 2000, Mei 2025. Nah, bisa juga seperti ini. Nah, kalau bisa kita masukkan logo instansi. Nah, di sini caranya adalah ke menu insert, kemudian kita pilih pictures. Sini saya ada logo Unila, saya tambahkan. Nah, skala sudah benar, peta sudah benar. Nah, jadi inilah peta kerawanan longsor yang sudah kita buat. Untuk layoutnya bisa kalian buat seestetik mungkin atau seindah mungkin dan sebagus mungkin, asal komponen-komponen yang ada yang sudah kita buat hari ini tidak tertinggal satupun. Nah, ya, tahap terakhir yaitu tahap scoring, tahap layout. Mohon maaf, tahap layout sudah selesai. Dan yang terakhir yaitu kita export mapnya. Export mapnya, pilih menu file, export map. Nah, saya ulangi ya. Kita ke menu file, kemudian pilih export map. Kita ke folder tempat kita ingin menyimpannya. Kalau saya ingin menyimpannya di tutorial saja. Peta kerawanan longsor Provinsi Lampung. Oke, kita save saja dulu petanya, kita tutup juga. Kita, aduh, kita cek peta yang baru saja kita buat.
Nah, ini peta yang sudah kita hasilkan tadi, menurut saya sendiri ini cukup bagus. Ya, walaupun mungkin eh, ada beberapa yang kurang menurut kalian, tapi menurut saya sendiri ini sudah cukup bagus. Saya lihat komponen-komponen petanya sudah ada, dan itu dia tutorial membuat peta kerawanan longsor Provinsi Lampung dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.